ini kepala rumah tangga, Rasulullah juga berumah tangga. Berarti lah contoh yang baik. Bahkan kalau ada orang mengatakan saya ini seorang politikus dulu, berpolitik, Rasulullah juga berpolitik, tapi politik yang baik. Jadi lengkap. Makanya Allah memerintahkan kita untuk mencontohnya sebagaimana firman Allah yang dibacakan oleh anak kita tadi. Apa bunyinya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yakni bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan datangnya hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia banyak menyebut nama Allah. Itulah dasar kan kita ini Bapak Ibu diperintahkan untuk mencontoh akhlak Rasulullah, menjadikan uswah. Uswah itu contoh, hasanah itu apa? Yang baik. Contohnya apa yang bisa kita contoh dalam kehidupan Rasulullah sangat banyak. Lalu keterbatasan waktu ini kita menyesuaikan. Yang pertama, Rasulullah itu hamba Allah yang paling pandai bersyukur. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah ini kalau sholat malam, sholat tahajud, saking lamanya sholat tahajud, sholat malam, kakinya sampai bengkak. Di sini para jemaah ada tak yang kakinya bengkak? Aduh. Tapi bengkaknya bengkak asam urat ya. Bukan bengkak lama sholat ya. Tidak apa jujur Pak, kita ini banyak penyakit. Jadi bengkaknya itu bukan bengkak karena lama sholat, tapi karena asam urat, bengkak penyakitan ya. Nah Rasulullah bengkaknya Masya Allah karena lama sholat. Sehingga istrinya Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, mengapa engkau sholat begitu lama? Saking lamanya sampai kaki bengkak. Bukankah Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosamu? Orang yang masuk, yang sudah terbebas dari seluruh dosa-dosa. Dan Allah juga sudah menjamin engkau masuk surga. Bayangkan, dosanya sudah diampuni semuanya, dijamin masuk surga. Lalu apa jawab Rasulullah? Abala aku abadan syakur. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Jadi jawabannya sangat indah Bapak Ibu. Lamanya sholat Rasulullah sampai kakinya bengkak itu sebagai ungkapan rasa syukur. Lalu bagaimana kita dengan umat Nabi Muhammad? Sudah sejauh mana rasa syukur itu Bapak Ibu? Manusia menderita Bapak Ibu bukan kurang nikmat, tapi kurang syukur. Betul? Rasulullah Bapak Ibu bagi yang sudah haji dan umroh mungkin sudah ziarah ke museum. Ada gambar rumah Rasulullah di sudut Masjid Nabawi di Madinah. Di dalam museum itu ada gambar rumah Rasulullah. Tidak terlalu luas Bapak Ibu. Ukurannya itu paling 3 kali 4 meter. Super sederhana, lantai tanah, dindingnya tanah, atapnya pelepah rumah. Tapi dari rumah yang super sederhana ini, Rasulullah mengatakan, baiti jannati. Rumahku adalah surga. Rumah yang super sederhana, tapi bagaikan surga. Mengapa? Karena Rasulullah pandai bersyukur. Kebalikan dengan sekarang, banyak orang rumahnya seperti istana, tapi dalamnya seperti neraka. Kebalikan kan? Kapan balik ke rumah perang dunia 12 ini, tolak peluru lempar mie, satu patah piring pecah, nak pelaku baik. Pokoknya udah kasih ketentraman jiwa, nak ribut baik. Kalau bakso kami di sana ganau kan? Ganau lupa kasih ketenangan, nak pelaku baik.
Kapan bini nyanyi nyindir lagi, surga yang engkau janjikan, neraka yang ku dapatkan. Puji lagi anjing mengaku kamu tuh. Balik ke rumah belagu lagi. Jangan malu-malu kan. Kalau udah bentar lagi tinggal dari rumah, jangan ngomong seperti neraka tinggal dalam rumah. Kenapa? Tidak ada kenyamanan dan ketentraman. Nah, berarti Bapak Ibu, bahagia itu terdapat pada ketentraman jiwa. Rasulullah orang yang paling pandai bersyukur, jiwanya tentram. Rumahnya sempit tapi hatinya lah. Kenapa? Kebalikan dengan orang-orang sekarang banyak. Rumahnya luas tapi hatinya sempit. Sangat beda. Makanya Bapak Ibu, doa itu yang bagus. Mintalah tenang, bukan minta senang. Orang yang senang belum tentu tenang. Tapi orang yang tenang sudah pasti senang. Kira-kira paham belum? Orang yang senang belum tentu tenang. Tapi orang yang tenang sudah pasti senang. Kita melihat orang Pak, secara lahiriah mungkin dia orang yang senang, mobil bagus, rumahnya bertingkat 4, lantainya mengkilat, bahkan istrinya mungkin lebih dari 4 Pak, mungkin. Secara lahiriah mungkin orangnya senang, tapi belum tentu tenang. Tapi ketenangan itulah yang membawa kebahagiaan. Maka setiap kita keundangan Pak, kita kondangan Pak ya, walimatul urus, resepsi pernikahan, apa doa gitu Pak kepada kedua mempelai? Cuma satu kan, semoga menjadi keluarga yang sakit waktu kita berdoa. Termasuk khalifah doa itu yang diutamakan adalah mendoakan kedua mempelai menjadi keluarga yang sakit. Apa arti sakinah? Belum ada Pak kita dengar di dunia ini Pak. Aku heran ingin undangan belum ada. Misal kita kondangan, begitu berjabatan tangan dengan kedua mempelai, misalnya kedua mempelai itu pengusaha ataupun pedagang, doanya apa? Semoga menjadi pedagang yang sukses. Tidak ada. Walaupun kedua mempelai itu pedagang. Atau mentang-mentang kedua mempelai itu misalnya baru diangkat CPNS, calon pegawai negeri sipil. Begitu berjabatan tangan dengan mempelai, doanya apa? Semoga nanti dilantik menjadi pejabat. Tidak ada. Betul? Mau pejabat, mau rakyat, mau pebisnis, mau pedagang, mau petani, apapun profesi untuk mempelai, doa kita cuma satu. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apa artinya sakinah tentram? Mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Berarti doa kita apa? Semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang tentram, diliputi rasa cinta dan kasih sayang. Itulah yang bahagia. Selebihnya hanya casing Pak. Nah kita ini banyak tertipu dengan casing. Tahu casing itu bungkus. Rumah mewah Pak bungkus. Keluarga yang bahagia itu isi. Betul? Jabatan tinggi, harta banyak itu bungkus. Pak, tapi tentram jiwa itu isi. Wajah ganteng, wajah cantik bungkus, isi. Akhlak mulia itu isi. Nah jangan sampai kita ini mengutamakan bungkus Pak, lupa isi. Yang mahal itu isi. Contoh Pak, supaya mudah dicerna. Jadi kalau ceramah Pak, bahasanya sederhana, contohnya sederhana. Jangan memutar-putar nyeliput itu Pak. Ujung-ujungnya jemaah ini nganggung-nganggung galau. Nah kalau jemaah ini nganggung-nganggung galau Pak, lalu tidak nyambung Pak ya. Nganggung-nganggung tenang. Aku dulu baru tamat pesantren ceramahnya serius. Kajian ilmiah banyak istilah, putar-putar ceramah. Belum 10 menit aku ceramah, jemaahnya nganggung-nganggung galau. Aku salah perasaan. Aku pikir nganggu ngerti. Tahu nganggu galau. Nah, kalau bahasa kami meninggal di ismecon Pak.
Kalau kita pakai lam kecil babon, kecil babon berarti dia nyeneng, dia nyambung, betul? Kata kuner, baik nak putar-putaran jadi kuman. Yang penting sederhana, bisa dimengerti dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari. Kembali kepada contoh, bungkus dan isi, sangat penting isi. Contoh, ini botol minum Pak ya. Botol minum Pak, kalau kita isi air mineral, berapa harganya? 5.000. Pak, pinternya anak itu Pak, alhamdulillah. Banyak calon-calon generasi penerus kita bangga yang pintar. Kalau diisi air mineral 5.000. Kita rubah isinya. Kita isi dengan jus, botolnya sama. Berapa harganya? Hah? 1.000. Tuh, kan harganya nak. Tak boleh, yang penting anak kita berani kan. Kalau diisi dengan jus berapa bapak-bapak? 10.000. Tingkat dari air mineral menjadi jus, menjadi 10.000. Kita rubah lagi isinya, dirubah dengan madu. Berapa isinya? Berapa harganya sebotol? 100.000. Kita rubah lagi isinya dengan minyak wangi atau parfum. Berapa harganya? Bisa 500.000, bisa sejuta, tergantung kualitas parfumnya. Kita rubah lagi isinya dengan air comberan. Masih berharga beda? Malah dibuang ke kotak sampah. Betul? Botolnya sama, isinya beda, harganya juga beda. Begitu juga kita manusia, kita ini semuanya sama. Adalah apa? Yang membedakannya apa? Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Masuk Pak? Jadi tidak usah minder Pak, kita urusan dunia. Nak belaga, nak jelek, nak kaya, nak miskin, nak pejabat rakyat, sampai utamakan kita bertakwa kepada. Ini Pak motivasi. Jangan kita pening urusan dunia Pak. Tapi utamakan supaya menjadi orang yang bertakwa. Atau lagunya kan Pak, lagu Bang Ramadan, yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, yang kaya jangan bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Ada udah lagu itu Bapak Ibu? Masuk udah lagunya? Masuk. Lagu Bang Haji Roma. Ingatkan kita Bapak, jangan sedih masalah urusan ini dunia. Karena yang bernilai di mata Allah adalah takwa. Baik, kembali lagi masalah kehidupan Rasulullah. Apa yang bisa kita contoh? Yang pertama tadi bersyukur. Lalu bagaimana Bapak Ibu supaya kita ini bisa bersyukur seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah? Mau resepnya Bapak Ibu? Mau resep bersyukur? Ini Pak, syukur ini mudah kita ucapkan, tapi banyak yang berat untuk mempraktekannya. Mengucapnya mudah, tapi banyak yang berat mempraktekan. Nah, ada kuncinya, ada resepnya. Apa kunci bersyukur? Yang pertama, urusan dunia lihatlah ke bawah. Ini yang dikatakan Rasulullah. Untuk urusan dunia kita melihat ke bawah. Contoh, ibu-ibu kalau dikasih gelang emas oleh suami satu suku, bersyukur atau tidak? Bersyukur. Jangan membandingkan dengan orang yang punya gelang emas di suku. Terus seterusnya. Betul? Coba ibu-ibu praktekkan. Dikasih suami gelang emas satu suku. Alhamdulillah, aku punya gelang emas satu suku. Daripada tetangga aku punya gelang emas setengah suku. Betul? Yang punya gelang emas setengah suku, bersyukur atau tidak Bapak Ibu? Bersyukur. Alhamdulillah, aku punya gelang emas setengah suku. Daripada tetangga aku punya gelang emas seperempat suku. Betul? Nah, yang punya gelang emas seperempat
daripada tetanggaku punya gelang imitasi. Betul? Ada tak gelang emas imitasi? Hanya apa ya? Yang warna kuning ya? Iya, tapi belum tentu emas. Emas sudah pasti kuning, tapi yang kuning belum tentu apalagi baru balik haji dulu. Aku dulu balik haji, kawan-kawan aku coba turun dari pesawat kuning kan, gelang muka kan. Betul? Yang punya gelang imitasi bersyukur apa tidak? Bersyukur. Alhamdulillah, aku punya gelang imitasi daripada tetangga aku udah kaki gelang. Betul? Yang dah kaki gelang bersyukur apa tidak? Bersyukur. Alhamdulillah, aku walaupun dah kaki gelang, yang penting besar gemuk daripada tetangga aku lah kurus hitam dulu. Yang kurus hitam tadi bersyukur apa tidak? Bersyukur. Alhamdulillah, aku walaupun kurus hitam, yang penting sehat. Daripada tetangga aku lah kurus hitam penyakitan dulu. Yang kurus hitam penyakitan dan bersyukur apa tidak? Bersyukur tetap. Alhamdulillah, aku walaupun kurus hitam penyakitan, yang penting masih ada nyawa. Daripada tetangga aku, innalillahi wa inna ilaihi. Berarti hanya orang yang sudah meninggal dunia yang nggak baca bersyukur. Betul? Hanya baca bersyukur gitu. Aku gitu ini banyak melihat ke bawah. Yang kedua, zaman resep syukur Bapak Ibu, resep syukur memandang rezeki itu secara luas. Jangan Bapak Ibu memandang rezeki itu hanya berupa uang. Kalau Bapak Ibu memandang rezeki itu hanya berupa uang, sulit itu bersyukur. Atau kawan aku galak di doa semoga katanya doa itu bisa banyak rezeki. Hai kau ini doa terbaik. Sekali-sekali itu duit dulu. Di doa kita gak apa. Masih nak duit dulu. Ada udah yang model itu. Bukan di sini pada itu ya. Lah di doa gempuk tapi dinolak. Doa terus sekali-sekali kasih duit dulu. Nah, mengapa orang berpikir semacam ini? Karena dia menganggap rezeki itu hanya uang. Padahal rezeki itu sangat luas. Menurut Bapak Ibu, sehat itu rezeki atau bukan? Punya anak soleh dan soleha, rezeki atau bukan? Punya suami yang soleh, istri yang soleha, rezeki atau bukan? Bisa hadir ke masjid, dapat pahala berlipat ganda, jiwa tentram, rezeki atau bukan? Rezeki ini luas. Jangan memandang secara sempit. Cukup kira-kira Bapak Ibu dikasih uang 10 miliar. Galak nggak Bapak Ibu? Dikasih uang 10 miliar. Hah? Galak. Tapi, langsung penuh setruk mendadak. Tak pacak jalan lagi, tak pacak kemana-mana lagi, makan disuapi, minum sudah diminum, tak pacak kegerahan. Masih galak kan? Tak galak. Hati umum. Duit 10 miliar kalau ketemu betul Bapak? Coba kita merenung Bapak. Tidak masalah tidur di tikar tapi di rumah sendiri, daripada tidur di kasur empuk tapi di rumah sakit. Betul? Tidak masalah tidur di tikar tapi di rumah sendiri, daripada tidur di kasur empuk tapi di rumah sakit. Betul tak? Maksudnya apa? Walaupun untuk tidur kita juga alas tikar, kalau di rumah sendiri berarti sehat gitu. Sedangkan tidur di kasur empuk tapi di rumah sakit berarti tidak sehat. Betul tak? Nah, ruangan PPIP yang paling mahal itu PPIP pokoknya kamar yang paling mahal lah pokoknya Pak. Mungkin semalam 1 juta lah mungkin. Ganti gunung, ganti lemaknya. Kalau sah, betul? Tidak masalah Bapak Ibu. Kalau kita mengalami sempitnya rezeki, yang jadi masalah kalau kita sempit bernapas.
Masuk? Duit banyak. Mungkin duit itu berpeti-peti, dalam mobil banyak duit, tapi itu sesak nafas, sulit bernafas, dibantu oksigen. Lemah tak kira-kira itu model itu. Nah. Jadi Bapak Ibu, kira-kira milih duit banyak tapi tidak sehat, atau sehat tapi buntu? Kira-kira Bapak Ibu milih mana? Sehat tapi buntu. Sama no? Sehat. Duit banyak tapi sehat dulu. Nah itu pilihan gitu galau berarti Bapak Ibu dah. Duit banyak, badan sehat. Semoga kita semua yang hadir pada saat ini duitnya banyak, badannya sehat. Amin. Sehat mahal. Karena tanpa nikmat sehat, nikmat lain tidak berguna. Betul? Itu sehat, punya istri cantik. Tak lengkap lagi Bapak Ibu. Saya pernah, Bapak Ibu, ceramah di suatu daerah. Kebetulan ada tokoh masyarakat itu terkenal, duit banyak. Selesai saya ceramah, MC mempersilahkan makan. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita mengambil jamuan santap siang. Untuk mengawali santap siang bersama, kami persilakan kepada Pak Ustadz serta Pak Haji, sebenarnya Pak ya, untuk mengawali santap siang bersama. Serempaklah aku tadi Pak dengan Pak Haji tadi. Karena hujan dulu Pak, serempak meja prasmanan. Begitu aku ngambil nasi, dia udah ngambil nasi. Aku tanya, Pak Haji, aku udah ngambil nasi? Tak baca Pak Ustaz, aku lagi mau diabetes. Kencing mah, kata baca, tak ngambil nasi. Aku ngambil nasi. Sudah itu aku ngambil daging kambing, kebetulan sedekah akikah. Daging kambing banyak Pak, ikut cendol. Dia udah ngambil. Omong lagi Pak Haji, aku udah ngambil daging kambing, tak baca Pak Ustaz darah tinggi. Lah, tak baca dulu dia bukan. Giliran aku ngambil sambal, dia udah ngambil sambal. Omong lagi Pak Haji, aku udah ngambil sambal, tak baca Pak Ustaz, aku asam lambung, sakit mah. Masih kosong dirinya Pak. Apa yang diambil? Tahu-tahu cuma diambil lalap timun Pak. Sabu banyu akuas gelas. Perlu. Masya Allah. Aku ini belum kurangnya maaf. Tahu ini aku tadi merujuk Pak ini. Tahu merujuk Pak? Merujuk. Dan makan kenyang kita mengucapkan alhamdulillah. Duduk kesender. Saking kenyang. Banyak-banyak ucapkan alhamdulillah. Sangat mahal nikmat saya. Banyak-banyak memandang rezeki itu secara luas. Jangan hanya berupa materi. Betul? Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Memandang dunia apa? Urusan dunia. Banyak orang lebih susah. Yang kedua, memandang rezeki secara luas. Rezeki bukan hanya luas. Lalu kunci syukur yang ketiga apa? Jangan membanding-bandingkan urusan dunia. Jadi Pak Jenderal, kalau kita membanding-bandingkan urusan dunia hati sudah ya. Stres gitu Pak. Betul? Berduit kita di kota Pagaralam, luar Pagaralam masih banyak. Kalau nak bersaing duit, hati sudah. Jangan membanding-bandingkan. Ada lagunya itu ojo dibanding banding. Stres gitu. Banding-banding ke urusan dunia. Ada ibu-ibu tinggal di komplek. Dia pokoknya tak galak disaingi oleh orang lain. Pokoknya dia tuh yang merasa paling hebat. Ngomong lagi dengan kakinya. Pak, pokoknya di komplek ini tak katik yang boleh nyanyi gitu. Itu yang paling hebat. Cak mana caranya itu? Kata lagi. Kalau tetangga kita punya mobil satu, itu harus punya mobil dua. Supaya jangan ambil ini. Kalau tetangga kita punya TV satu, kita harus punya TV dua. Kalau tetangga kita punya kulkas satu, kita harus punya kulkas dua. Uji lagi nih, aku nambah katanya, musul. Cak mana musulan bapak?
Kalau tetangga kita punya istri satu, aku harus punya istrimu. Nah, jadi bawa kejelit atau binio. Ayo Pak, kalau model itu kata kita serba dua, biarlah serba singkong. Yang penting Bapak jangan menua. Nah, berarti tidak ada guna kita bersaing urusan dunia. Betul Bapak Ibu? Ojo dibanding. Yang keempat Bapak Ibu, kunci syukur itu fokus mensyukuri nikmat yang sudah ada. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Mengapa manusia menderita? Karena dia memikirkan yang belum ada. Masuk? Ada di anak Arab, orang Arab kan punya kambing, domba 99 ekor. Sementara tetangganya punya domba 1 ekor. Tapi karena serakah, tidak pernah merasa puas. Siang malam dia berpikir, bagaimana dombanya ini bisa genap 100 ekor? Bagaimana domba tetangga yang cuma 1 ini menjadi milik supaya genap 100? Sehingga domba yang 99 ekor ini tidak dia syukur. Betul? Karena dia sibuk memikirkan nikmat yang belum. Padahal dombanya sudah dibanding punya tetangga. Jadi kita ini Bapak Ibu menderita itu karena sibuk memikirkan nikmat yang belum ada. Jingokong naik pangkat, dia naik darah. Sibuk mikir, cak mau siapa naik pangkat, naik darah. Jingokong masuk rumah baru, dia masuk rumah sakit. Langsung kejam. Dia pikirkan dari mana dia dapat ini. Jika uang syukuran dia masuk kuburan. Innalillahi langsung ngecim jantung. Berhenti kota. Mengapa? Karena dia sibuk memikirkan nikmat yang belum ada. Syukuri saja Bapak Ibu yang sudah ada. Kita usah pusing-pusing. Coba kita perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Kalau kita mau bersyukur, syukur ini sangat sederhana. Orang miskin berkata, punya uang bahagia. Pengemis berkata, perlu kenyang bahagia. Orang buta berkata, bisa melihat cahaya bahagia. Bahagia itu sangatlah sederhana ketika hati merasa puas. Yang jadi masalah, hati manusia ini susah merasa puas. Masuk? Itu yang membuat kita menderita. Karena kita susah merasa puas. Puas itu kata lain dari bersyukur. Banyaklah kita bersyukur. Ringan itu, bahagia itu. Mengapa kita membanding-bandingkan? Itulah sebabnya kita susah bersyukur. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, kuncinya sederhana dari 4 kunci tadi. Terapkan saja. Insya Allah Pak, itu yang paling bahagia. Bahagia itu Pak bukan dari materi, tapi di hati. Kalau kita sudah merasa bersyukur, dekat kepada Allah, wazakarullah katsiran, banyak menyebut nama Allah, tenang gitu Pak. Apa nak pusing? Nah sebanyak apapun harta tetap mati keluarga. Yang dibawa cuma itu yang pertama yang harus kita contoh. Rasulullah adalah hamba Allah yang paling pandai bersyukur. Maka kalau kita ingin jadi umat Nabi Muhammad yang selamat dunia akhirat, jadilah hamba Allah juga yang pandai bersyukur. Syukur itu mudah kalau kita bisa mempraktekannya. Yang masalah kalau kita tidak mau mempraktekannya. Rumusnya sangat sederhana. Baik. Lalu apa lagi suri tauladan yang harus kita contoh dalam kehidupan Rasulullah? Rasulullah adalah hamba Allah yang paling penyabar. Jadi Rasulullah ini Bapak Ibu sudah ditempa dengan kesusahan, masih dalam kandungan, sudah jadi yatim, ayahnya meninggal. Bayangkan, masih dalam kandungan, ayahnya meninggal sehingga menjadi yatim. Umur 6 tahun jadi yatim piatu karena ibunya juga meninggal. Umur 9 tahun menggembala kambing, mulai berusaha hidup mandiri Pak. Umur 9 tahun
Oh, Munas itu sudah jadi dia. Saat remaja tidak sempat dimanjakan. Dia sudah berusaha untuk hidup mandiri. Umur 40 tahun diangkat menjadi rasul. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul ini bukan hilang ujian ataupun cobaan, tambah berat ujian yang dihadapi. Orang kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosok dan Abu lainnya bersekutu ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tidak senang, ya, dianggap Rasulullah ini orang gila, membawa aliran sesat, membawa agama ini sangat luar biasa, tekanan sampai hijrah ke Madinah karena di Mekah sudah tidak aman. Bertubi-tubi cobaan, tapi tetap kuat mental. Mengapa? Karena dari kecil pun sudah ditempa dengan berbagai kesusahan sehingga bermental tidak cengeng, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Apa hikmahnya? Kita juga selaku umat Nabi Muhammad harus menghadapi ujian. Itu harus Bapak Ibu harus apa? Karena apa? Sebelum kita mati akan terus diuji. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah dalam Al-Quran, dan kami akan terus menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah nantinya kamu dikembalikan. Jadi hidup kita ini memang penuh ujian. Tidak baca, nak menghindar ujian. Rasulullah Bapak Ibu pernah dakwah ke kampung Tauhid. Tahu Bapak Ibu kampung Tauhid itu di mana? Yang jelas bukan di Pagar Alam, adanya di Mekah. Dakwah ke kampung Tauhid dengan harapan penduduk kampung Tauhid mau mendengarkan dakwah. Apa yang terjadi di luar dugaan? Bukan diterima, bukan didengarkan, dicaci maki, dikatakan orang gila, diusir satu kampung, dilempar pakai batu sampai kepalanya berdarah. Bahkan anjing-anjing di kampung Tauhid disuruh mengejar Rasulullah. Rasulullah berlari menyelamatkan diri, bukan takut, tapi ikhtiar menyelamatkan diri. Setelah tiba di tempat yang aman, Rasulullah istirahat, menenangkan diri. Turun malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, andaikan engkau setuju, saya sudah diberitakan oleh Allah, gunung-gunung, bukit-bukit yang ada di kampung Tauhid ini akan dijungkir balikan, di bumi hanguskan sebagai balasan penghinaan terhadap diri. Bagaimana ya Muhammad? Apa jawab Rasulullah? Ya Jibril, ya Allah, kalau saat ini penduduk kampung Tauhid belum beriman, saya mendoakan semoga nanti lahir anak-anak yang beriman. Kalau belum juga lahir anak-anak yang beriman, saya tetap mendoakan semoga nanti lahir cucu-cucu yang beriman. Masya Allah Bapak Ibu, Allah berdarah, dikata burung gila, dilempari satu kampung, dicaci maki, diludahi, tapi malah dibalas mendoakan untuk kebaikan. Kalau kita, Pak, kalau kita di posisi Rasulullah, Allah berdarah, satu kampung mengejar kita, aku malaikat menawarkan bantuan, apa jawab itu Pak? Lajulah. Itu jawaban yang manusiawi Pak, normal. Maklumlah Pak, Allah berdarah, satu kampung mengejar kita, anjing melok mengejar, saking kita juga terhinanya, datang bantuan. Kemarin aku ceramah tempat lain, aku jawab, lambat ibu Ustaz, lanjang telah. Itu jawaban manusia biasa. Tapi Rasulullah Bapak Ibu akhlaknya sangat mulia, sangat menjawab. Hampir mati dikejar orang satu kampung, kepala sudah berdarah, tapi tetap mendoakan untuk kebaikan. Begitu harus sabar. Kalau kita menghadapi masalah, menghadapi ujian, Pak, ingat ujian yang dihadapi oleh Rasulullah. Ujian kita belum seberapa. Ya. Rasulullah orang yang paling mulia, tidak ada dosa, akhlaknya paling mulia. Ujiannya berapa?
Masih banyak yang tak senang, terutama yang tadi Pak perangkat virtualis tadi banyak yang tak senang. Lalu apa lagi kita Pak? Hamba Allah yang berumur dosa. Ibu-ibu yang muda tersinggung, kalau dikatakan asik cantik, asik sopi, asik belaga, dosa tersinggung. Anggaplah itu penggugur dosa. Kira-kira Bu, ibu lewat di pasar atau manggil, kan bila benci kita panggilan nyeras ramnya. Oi monyet, nak kemana? Manggil gitu, marah tak ibu-ibu? Marah? Kenapa marah? Karena dipanggil monyet. Sebetulnya kalau kita sabar, tak usah marah. Kenapa? Ya gua marah itu kan karena merasa. Merasa apa? Merasa. Tapi kalau kita tidak merasa, ya cukup kita jawab ini tenang. Maaf Bu, aku manusia, bukan monyet. Selesai kan? Atau kalau dia masih ngoceh, jawabannya gampang. Maaf Bu, kalau mati ibu tidak usah. Tak kerti ibu sepasar dengan tubuh monyet, cuma ibu dewi dengan tubuh monyet. Mungkin mati ibu tidak usah, atau mungkin otak ibu yang sudah rusak. Berobat Pak Ibu ya, banyak istighfar, banyak berobat. Kan selesai kan ya? Tapi kita punya masalah tak sabar. Panggil orang, monyet nak kemana? Aku jika pulang istri, lapor saya hidup tuh ya. Tidak menyelesaikan masalah. Menurut Bapak Ibu, masalah itu bahaya atau tidak? Tidak. Pak, masalah itu bahaya atau tidak? Ada yang jawab bahaya atau tidak? Masalah itu tidak bahaya. Yang bahaya itu kalau kita salah menyikapinya. Rasulullah Bapak Ibu setiap pergi ke masjid diludahi oleh orang Yahudi. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Suatu hari orang yang meludah ini tidak lagi meludahi, dicari oleh Rasulullah. Bertanya dengan tetangga. Kalau bahasa kita, polisi anu, kemana tetangga kita? Kalau bahasa kita, gitu. Biasanya aku tiap lewat ke masjid ini dapat hadiah ludah. Hari ini kan ludah ya. Apa jawab tetangganya? Ya Muhammad, yang biasa meludahi kau sekarang ke kapal sakit. Oh cak itu. Ya aku balik dari masjid kakek nama suci. Bawa oleh-oleh. Kalau gitu film ini bawa. Setelah datang ke rumah orang Yahudi ini pucat. Mengapa pucat? Dikiranya Rasulullah ingin balas dan ada apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai saudaraku, aku hari ini ke masjid lagi. Biasanya aku pernah meludahi, hari ini dah hati ludah. Angkonya aku heran, aku tanya kemana yang dalam mudaku? Dijawab tetangga kau sakit. Makanya aku datang ke sini. Apa? Karena keluhuran